kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita nyanyikan dari awal lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah Tuhan adakan. Tuhan, pada siang hari ini benar Tuhan, sebentar kami akan berdiskusi, kami ingin mengenal Tuhan, firman Tuhan lebih dalam lagi, biar benar Tuhan. Tuhan yang berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang urapi, Tuhan yang jagai setiap kami di tempat masing-masing kami berada Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, shalom sekali lagi. Halo. Oke, shalom yang teman-teman yang baru join, selamat datang kembali di Bible Study dengan tema mengenal lebih dalam ayat Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Gimana teman-teman yang baru join, mungkin Jessica, Siska, Silvana, sekali lagi teman-teman boleh on cam, Haril, Bella boleh on cam, untuk kita sama-sama boleh saling kenal. Boleh teman-teman kalau dilihat di kolom komentar ada file untuk virtual background-nya, boleh dipakai gitu, oke? Oke teman-teman, pertama-tama saya akan persilahkan kepada Ketua Pelaksana untuk mengucapkan suatu kata sambutan. Saya persilahkan kepada Kak Ekel Pikarasmana. Ya, terima kasih. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Para takdirin teman-temanku yang hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai Ketua Pelaksana kegiatan Bible Study di Himpunan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pasundan, Bandung,
mengucapkan selamat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir acara. Saya juga sebagai ketua pelaksana mengucapkan terima kasih kepada pendeta dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktu dan berkenan di acara Bible Study ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan dan juga dijauhi dari segala penyakit yang ada. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Ekel untuk kata sambutannya. Oke teman-teman, masih ada sukacita hari ini? Boleh dong yang lain yang belum on cam, boleh on cam. Silvana, Jessica, kakak-kakak yang lain, Kak Haril, Kak Bella, Kak Naila, boleh on cam kalau bisa on cam, oke? Teman-teman, hari ini hari spesial di mana kita bakal nyanyikan satu lagu lagi, yaitu hari ini kurasa bahagia. Bahagia kan berkumpul sama saudara seiman di hari ini, amin? Oke, kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya boleh? Kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya boleh? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita tepuk tangan teman-teman buat Tuhan Yesus yang luar biasa baik banget hari ini. Oke teman-teman, hari ini sesuai dengan tema yang kita adakan bahwa ada Bible study mengenai lebih dalam
ini sudah hadir Pendeta Bapak Albert Purba untuk menyampaikan materi tentang bagaimana sih kita dapat mengenal lebih dalam lagi tentang ayat-ayat di Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang dimana banyak banget ayat-ayat yang luar biasa dan kisah-kisah para nabi dan para tokoh Alkitab yang luar biasa di Alkitab ini gitu. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Albert Purba. Iya, terima kasih Saudara Novia Sinaga atas waktu yang diberikan kepada kami, dan saya menyapa saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian. Selamat siang waktu Indonesia ya, waktu Indonesia bagian barat. Saya di sini di Jerman masih jam 7 pagi. Ya, jadi bersyukur bisa ikut bergabung bersama adik-adik sekalian. Dan saya Pendeta Albert Purba saat ini sedang bertugas di kota Herford di Jerman sebagai pendeta ekumene di gereja Jerman. Dan ya, saya berasal dari gereja Batak Karo Protestan GBKP sama dengan gerejanya Ekel. Oke, baik. Sebelumnya saya bisa dijadikan co-host supaya bisa saya share screen. Baik, minta tolong untuk host. Ya, oke, terima kasih. Ya, adik-adik sekalian, kita pertama-tama mungkin bisa mengajukan pertanyaan, apa itu Alkitab? Ya, dengan bahasa yang sederhana atau dengan jawaban yang cepat bisa kita katakan bahwa Alkitab itu adalah kitab suci orang Kristen, itu sudah pasti, dan juga firman Tuhan. Itu dua jawaban yang paling mudah, paling gampang, yang bisa segera kita ajukan, yang bisa kita ungkapkan di luar kepala. Nah, tapi kita ingin masuk lebih dalam lagi, apa sebenarnya itu Alkitab. Maka saya akan share screen. Oke. Nah, nampak ya tampilan saya? Kelihatan, Pak. Iya. Nah, ini adalah teks yang saya tampilkan ini merupakan cuplikan dari buku yang sudah saya pernah tulis dan terjemah dan terbitkan di dalam bahasa Indonesia mengenai Alkitab. Oleh karena itu, saya ingin mencoba dan membagikannya dengan adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian. Apa itu Alkitab? Ya. Alkitab adalah firman Allah yang ditulis dalam bahasa manusia. Ya, firman Allah yang ditulis dalam bahasa manusia. Jadi tidak ada bahasa suci, tidak ada bahasa kudus, tapi firman Allah ditulis dalam bahasa manusia. Dalam bahasa apa? Pertama-tama sekali, Alkitab itu dalam Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa yang dipakai oleh bangsa Israel sekarang di Timur Tengah, di Yerusalem. Dan Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena pada masa Perjanjian Baru ditulis, bahasa pergaulan, bahasa internasional, dan bahasa surat menyurat adalah bahasa Yunani, karena pada masa itu orang Timur Tengah pada umumnya dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani akibat
perluasan kerajaan Alexander Agung. Bisa nanti dibaca sejarah siapa itu Alexander Agung. Nah, jadi dalam buku katekisasi tidak banyak ditemukan penjelasan mengenai proses bagaimana Alkitab itu terbentuk, apakah dia turun dari surga atau bagaimana. Maka untuk itu perlu sekali kita mengenal, memahami kitab suci kita seperti apa proses terbentuknya dan bagaimana dia sampai akhirnya ke tangan kita pada saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Allah sendiri yang mengarang Alkitab? Jadi pertanyaan. Maka jawabannya ialah ya dan tidak. Kenapa? Sebagai kitab suci, kita percaya dan itu benar bahwa Allah adalah pengarang, dalam arti dia memakai orang-orang pilihannya untuk menuliskan pengalaman mereka bersama Allah. Apa yang mereka alami, pengalaman iman mereka bersama Tuhan. Tulisan para pengarang ini diterima luas oleh umat beriman, khususnya orang Israel dan kemudian gereja pada abad pertama, lalu dijadikan dasar pengajaran di tengah persekutuan, perkumpulan ibadah umat. Para penulis itu menerima wahyu, atau bisa juga disebut dengan ilham, ya, atau bahasa lebih keren anak-anak sekarang revelation, kata orang Jerman bilang Offenbarung. Dan orang-orang itu ada berupa penyair, pendoa, nabi, imam, penulis sejarah di kerajaan. Semuanya itu menuliskan pengalaman mereka, sejarah bangsa mereka, lalu nanti kemudian dikumpulkan. Dan akhirnya itu diterima sebagai tulisan yang berwibawa dan suci. Mereka punya kemampuan berbahasa, menyadari nilai-nilai budaya mereka. Jadi Alkitab itu ditulis tidak terlepas dari kebudayaan di mana dia ditulis. Orang-orang yang hidup pada sebuah kebudayaan dan masyarakat sekitar 3.000 dan atau 2.000 tahun yang lalu menuliskan pengalaman-pengalaman mereka. Maka proses terbentuknya Alkitab kita pahami bahwa para penulis Alkitab bukan alat mati di tangan Allah seperti sebuah pena atau mesin ketik yang tidak memiliki hati dan perasaan serta daya nalar kritis. Mereka memiliki imajinasi dan imajinasi mereka juga memainkan peran yang penting. Nah, itu nanti yang disebut dengan pewahyuan atau juga vision. Nah, nanti kalau saudara-saudara membaca kitab Daniel, kitab Yehezkiel, atau kitab Wahyu, itu akan kita temukan bagaimana sebuah gambaran yang imajinatif mengenai akhir zaman misalnya. Jadi mereka bukan alat mati, para penulis ini bukan alat mati, tapi mereka punya kesadaran, punya referensi budaya, referensi kultural untuk menuliskan pengalaman-pengalaman mereka akan Allah, akan kasih Allah, dan kemudian akhirnya nanti diterima umat. Jadi mereka bukan juga sekretaris yang mencatat apa saja yang didiktekan Allah. Jadi bukan seperti guru atau dosen yang mengucapkan pelajaran lalu murid serta mahasiswa menuliskannya persis seperti apa yang diucapkan oleh dosen atau guru itu. Tidak. Mereka tidak menuliskan kata per kata, jadi mereka tidak mendengarkan Allah berbicara. Seperti seorang sekretaris yang menuliskan apa yang diinginkan oleh pemberi kerjanya. Lalu di manakah Alkitab itu ditulis? Ya, ada bahan-bahan yang dipakai pada masa itu, terutama pada batu. Ada juga lempengan tanah liat. Tanah liat itu selagi masih basah itu digoresi dengan huruf-huruf. Tapi umumnya kebanyakan dalam orang
Tradisi Yahudi, kultur Yahudi, budaya Yahudi itu dalam kulit hewan, ya, lembu atau kambing. Itu kulit hewan yang tidak dilarang oleh agama. Lalu dengan demikian Alkitab itu kita sambut sebagai firman Allah, tapi sampai kepada kita dalam sebuah proses yang sangat panjang. Nah, bagaimanakah Alkitab terbentuk dan siapa yang menuliskannya? Kembali saya ulangi sedikit pertanyaan di atas. Jadi Alkitab bukanlah sebuah kitab suci yang diturunkan Allah dari surga kepada seorang nabi dan kemudian dicatat, lalu diteruskan oleh pengikut nabi tersebut. Tidak. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, kita akan temukan catatan-catatan bahwa Yesus tidak pernah menulis sebuah kitab dalam Alkitab. Yesus bukan penulis Alkitab. Ada satu catatan tentang kegiatan Yesus di mana dia pernah menulis. Itu sudah pernah membacanya kan, ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berzinah, lalu orang-orang membawanya kepada Yesus dan Yesus tidak menghakimi perempuan itu, dia hanya menulis di atas tanah. Hanya itu catatan mengenai Yesus menulis. Jadi kita tidak temukan ada Injil Yesus atau ada surat Yesus, tidak. Yang kita temukan adalah Injil yang 4, lalu surat-surat Paulus atau surat-surat yang lain, Petrus atau Yudas atau Yohanes. Nah, Alkitab bukanlah sebuah buku yang ditulis dalam jangka waktu 1 atau 10 tahun. Enggak. Dia punya proses yang panjang. Setidaknya dibutuhkan 11 abad, 1100 tahun. Mulai dari tahun 1000 sebelum Masehi sampai tahun 100 Masehi. Jangka waktu penulisan Alkitab itu. Dalam proses panjang dan rumit ini, kesaksian-kesaksian, nyanyian-nyanyian, syair-syair itu dikumpulkan, catatan-catatan sejarah, catatan-catatan yang ada pada sekretaris kerajaan Daud, Salomo, dan juga pemerintahan-pemerintahan yang lain. Dikumpulkan. Semuanya itu adalah usaha untuk membahasakan pengalaman hidup bersama Tuhan. Bagaimana para pengarang Alkitab itu bertanya, gelisah, sedih, mengucap syukur. Nanti kalau kita membaca Mazmur, kita akan temukan banyak sekali keluhan, banyak sekali kegelisahan, banyak sekali ketakutan yang diungkapkan di sana. Bahkan beberapa juga menunjukkan kekecewaan. Nah, misalnya Mazmur 22, ya kan? Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu ayat yang dikutip oleh Yesus di kayu salib. Ya, jadi Alkitab itu sangat kaya secara sastra, banyak sekali sisi-sisi kehidupan manusia. Keadaan mental jiwa manusia terungkap di sana. Dan seperti yang saya katakan tadi, penulis Alkitab berasal dari berbagai kalangan, ada nabi, murid nabi, pejabat istana, penyair, rasul, dan sebagainya. Nah, sebagaimana saya tadi katakan, Alkitab itu dibentuk dalam sebuah perjalanan persejarah yang panjang, tapi yang paling panjang adalah Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu lama sekali terbentuknya. Perjanjian Baru itu relatif singkat, karena dia ditulis di antara jangka waktu tahun 40 sampai 120 Masehi. Kalau Perjanjian Lama itu lebih, karena periodenya lebih panjang. Sedangkan periode Perjanjian Baru itu lebih singkat. Perjanjian Lama itu dimulai sekitar tahun 1200 sebelum Masehi dan sampai akhirnya kemudian pada tahun 99 itu disahkan sebagai kitab suci yang baku di tengah umat Israel. Nah, dalam bahasa apakah Alkitab itu ditulis?
Kembali tadi saya sudah mengatakan ada dua bahasa yang dipergunakan, yaitu Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam beberapa bagian tertentu Perjanjian Lama umumnya ada yang ditulis dalam bahasa Aram, bahasa yang dipakai di Syria. Misalnya pada Yeremia 10 ayat 11, itu ditulis dalam bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Kenapa? Karena pada zaman ini bahasa internasional itu adalah bahasa Aram, bahasa Syria. Namun harus diketahui bahwa sekalipun kitab suci ditulis dalam kedua bahasa itu, tidak berarti bahwa bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu bahasa suci. Tidak ada bahasa suci. Tidak ada bahasa yang mulia, semua itu bahasa sama. Ya. Tidak ada bahasa yang sesuatu yang lebih berharga dari yang lain. Semua bahasa itu sama. Orang-orang Ibrani, orang-orang Yunani juga kalau mereka bertengkar kan mereka pakai bahasa mereka juga. Jadi jangan memuliakan bahasa. Kita memuliakan Tuhan yang pujian kepadanya diungkapkan dalam bahasa tertentu. Tidak lebih mulia bahasa Ibrani daripada bahasa Indonesia. Tidak lebih mulia bahasa Yunani daripada bahasa yang kita pakai sehari-hari di rumah. Bahasa ibu kita, kalau saya bahasa ibu saya bahasa Karo. Atau yang saya pakai saat ini bahasa Jerman dengan teman-teman saya di sini. Tidak. Jadi kita tidak boleh memuliakan bahasa hanya karena bahasa itu dipakai untuk menuliskan kitab suci. Tidak. Pemahaman seperti itu harus jauh dari seorang Kristen. Nah, kedua bahasa ini dipakai karena Perjanjian Lama lahir di tengah budaya dan keagamaan Israel kuno yang memakai bahasa Ibrani. Lalu Perjanjian Baru lahir di tengah kebudayaan Yudeo-Romawi yang memakai bahasa Yunani sebagai bahasa pergaulannya atau lingua franca. Nah, dengan media apa? Dalam media apa Alkitab ditulis? Saya mengacu kepada sebuah buku yang sangat terkenal di kalangan para peneliti Alkitab, termasuk saya. Itu dari buku The Text of the Old Testament, karangan seorang ahli Alkitab dari Jerman, Ernst Wolfwein. Dia mengatakan untuk menulis Alkitab dipergunakan perkamen. Perkamen itu merupakan kulit hewan yang tidak haram, yang disamak dan diolah dan kemudian dijahit, disatukan supaya bisa ditulisi. Buku ini disebut gulungan atau scroll. Jadi dulu orang itu tidak memiliki buku seperti buku kita saat ini, ya. Seperti buku kita sekarang ini. Tapi mereka punya dua gulung. Mereka menggulung. Jadi kalau mereka ingin membaca ke kiri, mereka menggulungnya ke kanan. Kalau mereka membaca ke kanan, mereka menggulungnya ke kiri. Begitulah Alkitab itu. Selain itu ada juga beberapa bagian yang ditulis dalam kertas papirus. Itu sejenis tumbuhan gelagah atau tumbuhan di semak-semak atau di rawa-rawa yang batang-batangnya dibelah dan ditumbuk, akhirnya bersatu dan sangat tipis. Dan karena gelagah ini punya getah, akhirnya dia merekat dan bisa dijadikan lembar-lembaran seperti buku. Lalu apa media tulisnya? Apa alatnya menulis? Pena yang dipakai kemungkinan besar menurut para peneliti adalah pena bambu, pena bulu, yang ujungnya diruncingkan dan diselipkan mata pisau di sana. Lalu tinta yang dipakai apa? Tinta yang dipergunakan ketika menulis di atas papirus terbuat dari jelaga, lampu,
tahu jelaga kan, itu arang bekas sumbu lampu itu lalu disatukan dengan minyak zaitun, ditambah arang pembakaran, kemudian ada juga kemudian hari ditambahkan serbuk logam, sehingga tulisan itu yang tercetak di atas perkamen atau di atas papirus bertahan lama. Nah, dalam buku yang saya tulis ini saya juga kembali ingin mempertanyakan, karena saya menulis buku ini dalam bentuk dialog antara pendeta dan seorang jemaat. Jadi sebagaimana saya tulis di sini, saya tunjukkan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi apakah Alkitab benar-benar firman Tuhan, firman Allah? Sekali lagi saya katakan, benar, iya, Alkitab adalah firman Allah yang ditulis di dalam bahasa manusia. Lalu bagaimana akhirnya semua tulisan itu dirangkum dan menjadi kitab suci dan diterima sebagai tulisan berwibawa? Para ahli kitab suci pada masa lalu, baik rabi-rabi Yahudi maupun bapak-bapak gereja, memiliki satu ukuran atau patron atau standar, itu yang disebut dengan kanon. Mungkin saudara-saudara dari yang berasal dari gereja Katolik pernah mendengar kata ini ya, deuterokanonika, deuterokanon. Apa itu kanon? Kanon berasal dari bahasa Yunani kanon, yang berarti alat pengukur, tongkat pengukur. Kanon adalah sebuah istilah teknis yang dipakai untuk menentukan aturan iman. Bahasa-bahasa mana saja yang kitab-kitab mana saja yang dianggap sesuai dengan aturan iman. Kanonisasi PL Perjanjian Lama terjadi pada sekitar tahun 99 sampai 100 Masehi. Itu di sana para ahli kitab suci Yahudi berkumpul dan menentukan inilah tulisan-tulisan yang akan kita sebut sebagai kitab suci. Itu terjadi di kota Yamnia atau Yabne. Sedangkan kanonisasi Perjanjian Baru disahkan di gereja timur, di gereja ortodoks timur yang kita kenal sekarang, itu sebagaimana kita bisa baca pada sebuah catatan sejarah seorang bapak gereja Athanasius ke-39, yaitu di gereja di gereja timur tahun 367 Masehi, dan di gereja barat, di gereja Eropa itu 379, ketika berlangsung sebuah pertemuan gereja atau konsili atau sidang sinode di Kartago di Afrika. Ini catatan-catatan sejarah yang ingin saya bagikan. Nah, lalu kenapa perlu dikanonisasi? Kanonisasi suatu hal yang mendesak, hal yang harus, karena banyak sekali tulisan yang beredar pada masa itu. Tulisan-tulisan itu mengklaim sebagai tulisan yang berwibawa dan suci. Maka sejak kanonisasi ada beberapa tulisan yang kemudian dikenal sebagai apokrif, artinya tulisan-tulisan yang penulisnya tidak dikenal, atau pseudoepigrafa yang penulisnya memakai tulisan samaran, penulis samaran. Jadi pada masa lalu juga sudah ada penulis-penulis yang memakai nama samaran. Jadi seandainya nanti saudara mendengar ada beberapa Injil seperti Injil Thomas, Injil Petrus, ini semua ada Injil-Injil seperti ini. Injil Filipus, bahkan yang sering diperdebatkan dan sering menjadi pertanyaan orang-orang kepada kita, Injil Barnabas. Nah, ini semuanya pada masa itu beredar dan dibaca umat. Ada Injil Yudas, ada Injil Maria Magdalena. Saudara-saudara kalau punya keinginan untuk membaca Injil ini, memang di Indonesia belum ada terjemahannya, tapi bisa mencari di
di Amazon atau di perpustakaan teologi mungkin bisa saudara temukan ini, Injil-Injil ini. Inilah Injil-Injil palsu. Injil-Injil palsu ini juga beredar pada masa itu. Nah, para rabi, para rasul, para bapak gereja bertemu untuk menyingkirkan Injil-Injil palsu ini karena dianggap dan diyakini tidak sesuai dengan standar iman, sehingga kita tidak pakai sekarang. Akhirnya kita hanya memakai 4 Injil. Jadi Injil Thomas tidak dipakai, Injil Petrus, Injil Filipus, Injil Barnabas, itu semua ditolak oleh gereja karena tidak sesuai dengan ajaran iman kita. Lalu bagaimanakah tulisan-tulisan Perjanjian Lama dikanonkan? Pada permulaan abad pertama di Yerusalem, orang Yahudi itu kalah perang dengan bangsa Romawi sehingga mereka terpencar dan bait Allah diruntuhkan sehingga mereka harus memiliki sebuah tulisan yang berwibawa untuk mereka pakai. Demikian juga dengan orang Kristen yang lahir lalu mengancam keberadaan orang Yahudi, sehingga mau tidak mau orang Yahudi harus mengkanonisasi atau mendefinisikan, menstandarkan buku agama mereka. Lalu dan bagaimana halnya dengan Perjanjian Baru? Apa kriteria yang dipakai dalam kanonisasi Perjanjian Baru? Ada beberapa alasan ya dipakai untuk menerima sebuah tulisan menjadi bagian kitab suci Perjanjian Baru. Apa dan bagaimana asal usulnya? Apakah tulisan ini berasal dari seorang rasul atau murid dari salah satu rasul itu? Jadi misalnya surat Korintus, surat Galatia itu sudah pasti dari Rasul Petrus, Rasul Paulus, atau surat Roma begitu. Itu karena pasti itu sudah diterima dengan sendirinya. Lalu diterima luas oleh gereja pada masa itu sesuai dengan aturan iman dan juga dipakai dalam liturgi atau ibadah gereja. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kanon itu bisa berubah? Katakanlah misalnya suatu saat nanti ditemukan kitab atau naskah Injil atau surat Rasul yang bersesuaian dengan Alkitab saat ini. Apakah kita bisa memasukkannya ke dalam kanon dan menjadi Alkitab? Nah, seorang ahli gereja, ahli kitab suci Bruce Metzger berkata, ya, mengatakan bahwa kanon bisa direvisi itu ya bisa saja. Tapi untuk menjadikannya kitab suci itu tidak mungkin karena kanon itu sudah ditutup. Kanon itu tidak bisa lagi diulang. Dia bisa menjadi referensi tapi tidak bisa menjadi bagian kitab suci. Lalu beberapa orang bertanya, kenapa ada perbedaan Alkitab Protestan dan Katolik? Di Gereja Katolik dikenal ada Deuterokanonika. Nah, kedua tulisan ini dianggap oleh gereja-gereja Protestan sebagai tulisan apokrif, tulisan yang tidak terlalu bisa dipercaya, itu dari pandangan Protestan. Ya. Tulisan-tulisan ini dianggap suci oleh Gereja Katolik Roma, misalnya 1 dan 2 Makabe, ada Yudit, ada Tobit, ada beberapa buku yang lain, ada beberapa kitab yang lain. Jadi semuanya itu membuat antara Alkitab yang dipakai oleh Gereja Katolik dan juga Gereja Protestan sedikit berbeda. Menjadi pertanyaan, apakah Alkitab itu sebuah buku sejarah? Ini juga sering menjadi pertanyaan kritis orang-orang yang belajar Alkitab. Apakah Alkitab itu buku sejarah? Saudara-saudara sekalian, kita harus juga bertanya, yang kita maksud dengan sejarah itu apa?
Nah, maka saya menjawab, Alkitab bukanlah sebuah buku sejarah atau bukan sebuah buku ilmu pengetahuan. Alkitab memang mengandung sejarah, tetapi bukan dimaksudkan untuk melaporkan sejarah. Bukan catatan sejarawan dalam arti sejarawan yang kita kenal saat ini. Bukan seperti catatan seorang jurnalis atau wartawan yang melaporkan sebuah peristiwa atau kejadian. Tidak. Tapi sejarah yang dimaksud di dalam Alkitab, yang ditulis dalam Alkitab adalah untuk menyaksikan kasih, setia, dan cinta Tuhan kepada umat. Tulisan-tulisan ini bertujuan untuk mengajarkan iman atau bertujuan untuk atau sebuah tujuan kateketik. Maaf. Kateketik itu artinya pengajaran agama, ya. Maka janganlah dipandang bahwa Alkitab adalah sebuah reportase yang dilakukan seorang wartawan yang meliput sebuah peristiwa. Dan jangan pula Alkitab dipandang sebagai buku ilmu pengetahuan, itu salah kaprah. Alkitab bukan ilmu pengetahuan. Tidak. Catatan mengenai banjir masa lalu, tidak. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, itu harus berbeda kita memahaminya. Jangan itu dipahami sebagai sebuah catatan ilmu pengetahuan. Seolah-olah semua ilmu terdapat dalam Alkitab. Ini pandangan yang berbahaya. Bahkan ada pula yang lebih parah. Ada pula yang menjadikan Alkitab sebagai jimat atau benda pelindung untuk mendapat penyertaan dan pengawalan Allah agar jauh dari mara bahaya. Ya, pada beberapa waktu lalu ada Alkitab versi kecil, versi mungil, dan orang-orang memakai itu seolah-olah menjadi sebuah jimat, kemanapun dia pergi itu selalu dibawa-bawa. Itu bukan sebuah tindakan orang beriman. Atau ada juga yang nggak bisa tidur, Alkitab dimasukkannya ditaruh, diletakkan di samping bantalnya. Atau ada beberapa orang Kristen yang saudaranya meninggal, anggota keluarganya meninggal, ikut bersama Alkitabnya dikubur. Untuk apa itu Alkitab dikubur? Lebih baik Alkitab itu ditinggalkan bagi orang yang hidup supaya dibaca oleh orang yang hidup itu. Nah, itu sebuah tindakan yang lebih dewasa dalam beriman. Lalu kita berangkat ke pertanyaan selanjutnya. Apakah sejak semula Alkitab sudah dibagi ke dalam pasal dan ayat? Tidak. Tidak juga. Pada awalnya Alkitab itu ditulis tanpa ayat, tanpa pasal, tanpa bab, nggak ada. Karena penulisan Alkitab, penulisan naskah-naskah kuno tidak mengenal ruang atau spasi sehingga terkadang sulit membacanya. Pembagian ke dalam pasal dimulai oleh Uskup Stephen Langton dan Kardinal Hugo de Santo Caro pada sekitar abad 13. Jadi bayangkan itu. Setelah 700 tahun kemudian baru dimulailah Alkitab itu dibagi ke dalam pasal-pasal, sehingga kalau nanti saudara membaca kejadian pasal 1 mengenai kisah penciptaan, itu akan nyambung ceritanya sampai kejadian 2 ayat 4. Jadi terpotong dia. Jadi kejadian pasal 1 itu tidak utuh kalau kita tidak membaca sampai pasal 2 ayat 4a. Pasal 2 ayat 4a. Kenapa ya? Karena yang seperti itu. Jadi baru pada abad 13 Alkitab itu mulai dibagi dalam pasal. Sistem yang dikembangkan oleh Uskup Langton kemudian mendasari pembagian pasal dan Alkitab untuk modern. Sedangkan untuk pembagian ayat, lihat ini. Pasal baru dimulai, baru dibubuhkan pada ayat 13. Lalu pada akhirnya ada seorang
ahli Alkitab dari Italia, dari Dominikan, Sancti Pagnini, membaginya ke dalam pasal yang lebih baik. Namun sistem pembagian ayat dipakai oleh Alkitab modern dimulai oleh Robert Estienne yang mengerjakannya pada tahun 1551. Dan pembagian ayat yang dia pakai ini kemudian dicetak di Perancis pada tahun 1553. Nah, jadi kalau kita membaca sekarang lebih mudah ya. Misalnya Amsal 6 ayat 6 atau Yohanes 3 ayat 14 atau Wahyu 2 ayat 20 atau Matius 20 ayat 28 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Itu lebih mudah sekarang. Kalau dulu tidak. Sulit sekali. Jadi orang harus menghafal isi Alkitab itu seluruhnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa Alkitab diterjemahkan? Bukankah penerjemahan cenderung dapat mengubah arti dan makna? Nah, ini juga berbahaya kalau kita tidak bisa menjawab, karena sering sekali orang mempertanyakan, kenapa sih Alkitab kalian itu, kitab suci kalian itu diterjemahkan, kenapa nggak mau pakai bahasa asli saja begitu? Usaha penerjemahan Alkitab sudah dimulai sejak abad ketiga Masehi, sebelum Masehi. Bayangkan, 300 tahun sebelum Kristus lahir, Alkitab Perjanjian Lama itu sudah berusaha diterjemahkan oleh orang Yahudi. Hal ini karena pada saat itu banyak orang Yahudi, terutama mereka yang tinggal di luar negeri, atau disebut juga diaspora, tidak lagi mengerti bahasa Ibrani. Maka akhirnya Alkitab itu mereka terjemahkan dan jadilah sebuah Alkitab Perjanjian Lama terjemahan dalam bahasa Latin yang disebut dengan Septuaginta, yang dilambangkan dengan angka Romawi LXX 70. Kenapa? Karena menurut tradisi dianggap ada 72 orang yang bekerja untuk menerjemahkan Alkitab. Dan hasilnya katanya sangat sama dan persis. Maka dengan adanya Septuaginta, orang Yahudi yang tidak lagi mengerti bahasa Ibrani dapat memahami iman dan agamanya. Dan hebatnya, Septuaginta kemudian juga dipakai oleh gereja. Nah, lalu selanjutnya, kenapa Alkitab itu perlu diterjemahkan? Mari kita lihat. Ini adalah terjemahan atau kutipan Alkitab dari seorang penterjemah yang bekerja di Indonesia, Royal, yang mengerjakan Matius 6 ayat 9 sampai 13. Dan lihatlah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang dipakai pada masa itu. Apakah kita masih memakai bahasa seperti ini? Tahu ini terjemahan apa? Bisa dibacakan di teksnya? Mengerti apa ini? Ini adalah doa Bapa kami, ya kan? Bapa kita yang berduduk ke dalam surga. Oke, kita masih bisa mengapa namanya? Meraba-raba maknanya. Bermumim menjadi akan namamu. Rakyatmu mendatang, kehendakmu menjadi di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami makananku sedekala hari, maka berampunlah pada kita dosa kita, seperti kita berampun akan siapa bersalah kepada kita. Jangan hentar kita kepada setan, tapi mohonlah kita daripada iblis. Kedengaran lucu, tapi inilah bahasa yang dipakai pada masa itu, 500 tahun yang lalu, di negeri kita, di Indonesia, di Nusantara.
Kita saja tidak lagi memakai bahasa ini. Bagaimana dengan Alkitab? Atau ada juga terjemahan dari pendeta Daniel Broverius. Inilah orang-orang yang berusaha menerjemahkan Alkitab dari bahasa Portugis dan Belanda ke bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin lebih, tapi masih sama juga ya kan? Bapa kami yang ada di sorga, namamu jadi bersakti, rakyatmu datang, kendatimu jadi, begitu di bumi bagaimana di sorga. Roti kami dari hari beri hari pada kami. Lagi ampun dosa kami, bagaimana kami ampun kepada orang yang salah kepada kami. Lagi jangan antarkan kami ke dalam cobaan, hanya lepaskan kami dari yang jahat. Dua versi doa Bapa kami dari Alkitab yang sama, tapi dengan bahasa yang berbeda. Dapat dipastikan orang-orang Indonesia asli sekalipun tidak lagi memakai gaya tutur seperti itu, sehingga akan sangat sulit memahami firman Allah bila terjemahan itu dipertahankan. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kapan Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Pertama sekali pada tahun 1629 oleh seorang yang bernama Albert Cornelis Ruel menerjemahkan kitab Injil Matius itu ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Sekarang karya Ruel ini disimpan di Stuttgart, Jerman, Württembergische Landesbibliothek di Jerman, dan juga beberapa di Inggris ya. Dan pada tahun 1668 ada pendeta Daniel Broverius menerjemahkan Perjanjian Baru, dan terjemahannya ini banyak sekali memakai bahasa Portugis. Lalu terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia Melayu kuno pertama sekali dikerjakan oleh Dr. Melchior Leidecker. Dan pada tahun 1961 diterbitkan pada tahun 1973. Ini salah, ini 1661 sebenarnya. Ya. Oleh Majelis Gereja di Batavia. Lalu ada juga karya Dr. Klinkert yang bekerja di Indonesia dan menerjemahkannya juga ke dalam bahasa Melayu rendah pada tahun 1879 dengan terlebih dahulu dia mempelajari bahasa Melayu di Riau dan Malaka. Pada tahun 1910 ada seorang misionaris gereja Metodis, W.G. Selabeer, mengerjakan juga karya penterjemahan. Ya, ciri Selabeer ini dia mempergunakan beberapa istilah dari bahasa Arab, seperti Yesus Kristus dipakai istilah Isa Al-Masih. Nanti kalau saudara berminat, saudara bisa pergi ke LAI di Jalan Salemba, Jakarta. Di sana ada banyak kutipan dan catatan mengenai ini. Lalu ada juga pendeta Werner Bode yang menerbitkan karyanya tahun 1938, dan terakhir sekali ada terjemahan baru LAI, PB LAI, yang diakui bersama-sama oleh gereja Protestan dan Katolik, dan dipakai secara bersama di gereja Katolik dan Protestan, dan diterbitkan tahun 1971. Tapi saat ini juga sedang diusahakan sebuah terjemahan baru yang direvisi, dan saya pernah ikut ketika saya masih tugas di Jakarta, ikut simposium mengenai ini, dan mungkin beberapa waktu ke depan akan diterbitkan terjemahan yang lebih baru, terutama Perjanjian Lama. Karena beberapa kata di dalam Perjanjian Lama itu tidak dipakai lagi. Misalnya bujang, ya, bujang itu tidak dipakai lagi di pergaulan sehari-hari. Atau kata buyung, Yesus menjadikan air menjadi anggur, dan di sana ada buyung air katanya. Nah, itu tidak dipakai lagi dalam bahasa sehari-hari, sehingga sulit nanti bagi anak muda untuk mengerti Alkitab.
Maka kitab kita yang sekarang ini juga sedang dalam proses revisi oleh para ahli. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa Alkitab kita saat ini sudah diubah, sudah dipalsukan oleh sebuah konsili atau persidangan gereja pada abad-abad pertama kekristenan. Apakah ini benar? Ini sering menjadi titik serang orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu kepada kita. Maka saya mengatakan dalam tulisan saya, dalam buku saya ini, itu adalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Berangkat dari kecurigaan dan ketidakmengertian proses penulisan, penerjemahan, dan pewarisan alih generasi naskah-naskah Alkitab. Pandangan itu berasumsi bahwa ada sebuah master atau tulisan asli yang harus diikuti ketika memperbanyaknya. Ya, mungkin pada awalnya ada sebuah tulisan asli, tapi kemudian direproduksi. Kita harus tahu bahwa teknologi fotokopi yang dipakai untuk memperbanyak dokumen sebagaimana kita kenal pada saat ini belum dikenal pada zaman lalu. Semuanya dikerjakan dengan tangan. Sebelum Gutenberg menemukan mesin cetak, semuanya itu penerjemahan buku atau penulisan ulang perbanyakan buku itu ditulis dengan tangan semuanya. Jadi begini caranya. Ya, naskah asli ada yang dikopi dengan tangan dan dikopi lagi dengan tangan. Jadi banyak mungkin sumber-sumber yang berbeda. Nah, sehingga Alkitab kita juga mungkin ada kesalahan penulisan, sehingga kalau saudara nanti punya kesempatan membaca kitab suci dalam bahasa Ibrani atau Yunani akan tampil seperti ini. Ini adalah Perjanjian Lama, ini bahasa Ibrani, dan ini Perjanjian Baru, bahasa Yunani. Ini Bereshit. Membacanya dari kanan ke kiri. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve haaretz hayata tohu wa fohu. Ve ruach Elohim merachefet al pene hamayim. Ve tehom al pene mah. Ya. Ya. Wa ruach Elohim merachefet al pene hamayim. Wemayim alfene taheom. Nah, itu begitu cara membacanya. Jadi mungkin ada pada masa penerjemahan atau penulisan ulang ada kesalahan dan kesalahan itu dikoreksi. Inilah koreksinya yang di bawah ini. Ini dikoreksi di bawah. Mungkin ini salah tulis dibandingkan dengan tulisan yang lain, ini salah artinya. Itu kata ahli, maka dia dikoreksi di bawah. Atau di Perjanjian Baru ini, kata Markon, ini artinya Injil yang sesuai dengan Markus. Ini terlalu kecil saya baca. Arche tu evangelion Yesus Kristus. Saya tidak terlalu bisa membacanya karena terlalu kecil. Katos gegraptai ento huta to profete itu terlalu kecil. Apostolo ton angelo mu prosofonso. Ini juga ada beberapa kesalahan penulisan, mungkin kesalahan huruf katanya. Maka dia dikoreksi di sini, di bawah ini. Juga dikoreksi di sini, di samping, samping, catatan pinggir, dan juga catatan kaki di bawah. Jadi Alkitab kita itu tidak palsu. Walaupun mungkin ada kesalahan penulisan, kesalahan huruf, dia akan selalu dikoreksi di bawah. Seperti ini selalu dia. Mungkin di terjemahan Inggris, di terjemahan Indonesia kita tidak melihat itu. Tetapi dalam bahasa asli yang kami pakai ketika kami studi teologi, di STT, di seminari, kami akan mengulas semua ini. Oleh karena itu,
butuh waktu untuk menjadi seorang sarjana teologi, butuh waktu 5 tahun atau 6 tahun bagi orang-orang tertentu. Karena setiap hari harus mengulas ini. Di mana kira-kira ada hal yang harus kita perhatikan. Jadi pendeta itu sebelum berkhotbah, pendeta yang rajin ya umumnya akan membaca Alkitab ini dulu sebelum dia membaca bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saya sebelum mempersiapkan khotbah akan membaca Alkitab ini dulu supaya saya bisa mendapat gambaran yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan Alkitab. Nah, begitu dia. Lalu ya banyak sekali tulisan dan banyak sekali fragmen yang ditulis oleh penulis-penulis Perjanjian Lama itu dan Perjanjian Baru. Dan fragmen-fragmen mereka itu masih tersimpan dengan baik pada masa ini. Saudara bisa lihat, tulisan-tulisan zaman kuno ini adalah tulisan-tulisan sejarah dari Romawi dan Yunani, ditulis pada abad-abad seperti ini. Mereka tinggal ini, jumlah yang ditemukan tinggal segini. Misalnya tulisan Tacitus, itu seorang sejarawan, itu pun terjemahannya ditulis pada abad ke-19 dan hanya ada 3 versi asli. Sedangkan perhatikan, Perjanjian Baru ditulis sekitar tahun 100 sampai tahun 150, kita punya 5.700 manuskrip dan banyak sekali, lebih dari 1 juta kutipan dari gereja kuno. Jadi sejarah ini membuktikan bahwa bila ada orang mengatakan Alkitab kita sudah dipalsukan, itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Tidak ada pemalsuan dalam Alkitab. Lalu, apakah Alkitab itu sempurna? Dalam arti tidak ada salah. Sebagai firman Allah, Alkitab tidak bisa salah dan sempurna. Karena di dalamnya terungkap semua karakter, karya, dan rencana Allah. Namun, ada juga kesalahan ketik, mungkin kesalahan cetak. Misalnya kesalahan penyalinan huruf, karena huruf Yunani, huruf-huruf Ibrani itu sangat mirip. Misalnya kata huruf B dan huruf K, bet dan kaf, dalet dan res, huruf D dan R, huruf H dan T, itu mirip. Atau dalam bahasa Yunani ada tulisan huruf A atau D, alfa dan delta. Nah, itu mirip. Jadi bisa saja para pengkopi atau penulis pada masa itu bisa kesalahan menulisnya. Atau pada masa lalu seperti yang saya katakan tadi, Alkitab atau tulisan-tulisan kuno itu tidak mengenal huruf yang berjarak. Mereka ditulis gabung. Jadi coba kita, beginilah cara menulis pada masa lalu. Saudara bisa lihat kan, bagaimana kita membaca tulisan ini. Ini bisa saja dibaca God is now here. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita juga menulis begini, membaca begini, bisa juga kan God is nowhere. Ini adalah cara yang sulit bagi para peneliti Alkitab untuk menentukan apa arti bunyi dan makna dari teks yang ditulis. Apalagi Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani itu, mereka dulu hanya memakai bahasa huruf konsonan, tidak ada huruf vokal. Lihat ini, Bereshit. Ini semua huruf konsonan, huruf mati. Jadi tidak ada huruf yang hidup yang untuk menentukan apa arti, apa bunyi.
Orang Yunani, orang Ibrani pasti dengan sendirinya bisa membaca. Tapi kita yang bukan orang Ibrani tidak tahu membacanya. Karena itu bisa saja terjadi. Namun demikian, Alkitab sebagai firman Allah tidak salah. Ya benar. Lalu pertanyaan sekarang, ini pertanyaan yang rumit juga. Ada pertanyaan lagi. Ada orang yang mengatakan jangan apa arti kata Tuhan? Ditulis dalam huruf besar, Tuhan, ditulis dalam huruf kecil, besar dan kecil, Tuhan Allah dan Allah. Apa maksudnya? Kenapa harus dibedakan penulisannya? Nah, pertama-tama kita harus ketahui bahwa betapa hormatnya orang Yahudi terhadap Allah, sehingga nama pribadi Allah itu Yahweh atau Yehwa atau Yahweh, mereka menuliskannya dalam YHWH. Dan setiap kali mereka menemukan tulisan Yahweh, mereka tidak melafalkan Yahweh, tapi Adonai, artinya Tuhan atau Tuhan. Atau pada saat yang bersamaan mereka juga mengatakan Hashem, nama itu. Nah, dalam bahasa Yunani kemudian kata Yahweh ini diterjemahkan menjadi Kyrios, yang artinya Tuhan atau Tuhan. Dan kata Allah itu atau Elohim dipakai kata Theos. Sehingga dengan demikian terjemahan Septuaginta, terjemahan Yunani ini juga dipakai dalam penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam Alkitab Ibrani ditemukan kata Elohim, maka dipakai kata Allah. Kalau ditemukan kata Yahweh, maka dipakai kata Tuhan. Kalau ditemukan kata Tuhan Allah, maka dipakai kalau ditemukan kata Adonai Elohim, maka dipakai Tuhan Allah. Seperti itu di dalam terjemahan Alkitab kita. Lalu ada kelompok yang sekarang menganjurkan supaya kita tidak lagi memakai kata Allah di dalam Alkitab. Pakai saja kata Elohim. Ini juga salah kaprah ini. Salah sekali. Kenapa? Orang Rasul Paulus saja ketika dia menulis Perjanjian Baru tidak memakai kata Elohim. Dia memakai Kyrios atau Theos. Masa kita yang mengaku membaca surat Rasul Paulus merasa lebih berhak mengubah suratnya. Injil yang 4 itu memakai kata Theos dan Kyrios, bukan memakai kata Elohim. Jadi saya berharap adik-adik sekalian jangan segera mengiyakan apa yang diusulkan oleh kelompok-kelompok ini. Bacalah bahasa asli, katakan kepada mereka itu. Sebab dalam bahasa asli, surat-surat Rasul Paulus, surat-surat yang ditulis para rasul, mereka juga tidak memakai kata Elohim. Mereka memakai Kyrios, memakai kata Theos. Begitu. Nah, saya pikir itulah beberapa catatan yang bisa saya katakan kepada Anda saat ini sekalian, dan mungkin ada beberapa buku, rujukan-rujukan yang mungkin saudara bisa temukan di Indonesia, seperti yang tampak dalam daftar rujukan yang saya pakai di sini, bisa saudara pakai untuk memperdalam ilmu mengenai Alkitab dan untuk lebih mengenal, mencintai Alkitab kita, tapi yang terpenting mengenal Tuhan dan semakin percaya pada firman-Nya, pada janjinya dan kasih-Nya melalui Alkitab. Mungkin sudah terlalu panjang saya bicara dan ada beberapa yang kurang jelas. Saya persilakan dan saya kembalikan ke host supaya kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih.
Ya, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Albert Purba untuk pemaparan materinya. Baik teman-teman, langsung aja mungkin ya kita ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman di sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepada Bapak Pendeta Albert, boleh dipersilahkan untuk raise hand. Boleh teman-teman? Gak usah malu-malu. Tanyakan aja selagi ada beliau di sini. Oke, baik. Silakan Siska Natalia Centuri. Boleh di open mic-nya? Ya, shalom. Saya Siska Natalia Centuri dari jurusan Kesejahteraan Sosial angkatan 2019. Mau menanyakan soal ini, gimana sih merumuskan kayak pengurutan dalam Alkitabnya itu loh. Kayak misalkan Kejadian, Keluaran, terkhusus kayak bukan cerita, maksudnya terkhusus buat kayak kitab Injil gitu. Kan ceritanya kan itu kan sama lah, bisa dikatakan sama tentang kelahiran Kristus sampai kenaikan Kristus. Nah itu gimana sih, apakah pengurutannya tuh apakah dengan siapa duluan yang menuliskannya atau gimana? Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Siska. Berarti bagaimana merumuskan pengurutan mungkinnya peristiwa yang ada di Alkitab sendiri gitu ya. Baik, saya persilakan kepada langsung saja kali ya dijawab oleh Bapak Pendeta Albert. Persilakan Pak. Ya, di Perjanjian Lama itu mudah sekali bagi para ahli tentunya, karena Perjanjian Lama itu mengandung catatan dan kisah mulai dari penciptaan, itu pasti dianggap sebagai yang awal. Lalu catatan-catatan itu digabungkan menurut rentetan atau rangkaian sejarah yang dialami oleh bangsa Israel. Lalu kemudian diurut sehingga dia nampak runtun. Lalu ada juga memakai standar waktu. Misalnya kitab Maleakhi dianggap sebagai kitab terakhir karena memang itu ditempatkan di akhir. Karena memang oleh para ahli itu dianggap sebagai tulisan yang datang belakangan sebelum bagian-bagian Alkitab yang sebelumnya sudah selesai ditulis. Sehingga dia diurut sedemikian rupa sebagaimana kita kenal di Perjanjian Lama pada saat ini. Lalu Perjanjian Baru bagaimana? Perjanjian Baru memakai standar hampir mirip dengan Perjanjian Lama, yaitu sejarah Yesus yang didahulukan. Lalu kenapa Injil yang 4 itu diurut sedemikian rupa, Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Mana yang lebih tua rupanya? Menurut penelitian sejarah, bahwa dari keempat Injil yang ada, itu Injil yang paling tua ialah Injil yang paling pertama ditulis itu bukan Matius, tapi Markus. Jadi Injil Markuslah yang paling pertama ditulis. Dan kalau menurut perjanjian penelitian Perjanjian Baru, kitab yang paling tua, yang paling pertama ditulis di Perjanjian Baru itu bukan Injil, tapi surat Paulus. Itu pun surat Galatia. Itulah surat yang paling tua di Perjanjian Baru. Lalu kenapa sedemikian yang diurut? Tadi saya sudah katakan, untuk kan Perjanjian Baru itu ingin menonjolkan, ingin menampilkan, memperkenalkan siapa Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga yang pertama-tama ditampilkanlah Injil. Lalu surat-surat Paulus, lalu sejarah. Karena antara Injil dan kisah para rasul itu kan berdekatan peristiwanya. Lalu muncul surat-surat Paulus yang 16. Lalu surat-surat yang lain, sehingga akhirnya Wahyu. Karena Wahyu itu dianggap
dan diyakini sebagai tulisan yang sangat datang belakangan, mungkin sekitar hampir tahun 100 atau 110 Masehi. Demikian dia, Siska. Urutannya bisa berurutan sejarah, bisa berdasarkan urutan kisah, bisa juga berdasarkan waktu penulisan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Albert. Bagaimana Saudara Siska, sudah cukup jelas atau ada tambahan lagi mungkin? Cukup jelas. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagi teman-teman yang lain yang punya pertanyaan, boleh yang ingin ditanyakan kepada Bapak Pendeta Albert. Ada teman-teman? Baik, mungkin dari saya sendiri gitu ya Pak. Apakah kekristenan saat ini perlu mengembangkan Injil baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman? Yang dimana kita tahu kan Injil-Injil dan kitab-kitab itu ditulis di zaman dahulu. Dan ada peristiwa-peristiwa yang mungkin baru gitu kan di tren-tren anak-anak muda sekarang juga. Bagaimana untuk mengemas Injil ini? Apakah perlukah dikemas dengan hal-hal yang baru atau bagaimana? Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Tadi saya di paparan sudah mengatakan kanon itu sudah ditutup. Jadi kita tidak perlu lagi menulis Injil baru, ataupun nanti bila ditemukan sebuah kitab, sebuah tulisan yang dianggap dari seorang rasul, itu tidak akan kita pakai lagi sebagai kitab suci, sebagai catatan, sebagai rujukan ya. Nah, dalam konteks sekarang, dunia digital, manusianya berpikir secara digital begitu, apakah kita membutuhkan Injil baru? Tidak. Yang penting bagaimana kita menafsirkan, membahasakan pesan, dan bagaimana menerapkan. Itu yang ilmu yang perlu kita kembangkan sekarang. Bagaimana membahasakan, menerapkan, menafsirkan pesannya. Kalau Injil itu sudah pasti dan tidak bisa lagi kita ubah. Yang terpenting bagaimana kita kreatif. Nah, di sini yang kata kuncinya ialah kreatif. Seperti sekarang yang kita lakukan ini, kan? Dulu pada masanya, pada zaman Alkitab, orang-orang beribadah bertemu, bertatap muka, membaca Alkitab dengan gulungan atau perkamen. Sekarang kita sudah bisa bertemu dengan cara digital dan juga membaca Alkitab secara digital. Dulu orang membawa Alkitab ke gereja dengan begini ya, dengan Alkitab besar, apalagi dengan seberat ini hampir 0,5 kilogram. Ada Alkitab dan Kidung Jemaat seperti yang ada di tangan saya, itu berat sekali. Orang sekarang sudah bisa membacanya di mana dan kapan saja, kalau dia mau di dalam HP dia. Nah, yang penting bagaimana kita menerapkan pesan itu, terutama orang muda. Bagaimana orang muda menerapkan pesan Alkitab di kehidupannya, di konteks dia pada saat. Maka ya kita bersyukur ada orang muda seperti kalian, seperti saudara sekalian yang rindu untuk mempelajari, memperdalam pengetahuan mengenai Alkitab. Saya pikir begitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk yang ditanyakan. Mungkin Angel, Ekel, Dava, Jessica, Esna ini baru bergabung ya. Adakah teman-teman? Boleh, gak usah malu-malu. Kita di sini sama-sama belajar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya belajar di sini. Karena judulnya aja udah Bible Study kan. Gitu. Jadi semuanya sama-sama belajar.
Oke, adakah teman-teman? Mungkin yang boleh silakan Angel dipersilakan. Apa sih yang paling jadi pembeda di perjanjian lama dan juga perjanjian baru yang paling mencolok gitu? Asli. Ya, yang mencolok tentu saja Yesus. Ya, Angelik. Di perjanjian lama, Yesus belum hadir, tapi dia sudah dijanjikan kehadirannya. Oke. Sedangkan perjanjian baru, Yesus hadir dan dia mewartakan kerajaan Allah dan dia menjanjikan kerajaan Allah datang kembali dalam hidup kita. Lalu di perjanjian lama gereja itu belum hadir dalam bentuk fisik. Di perjanjian lama maksud saya, tapi di perjanjian baru gereja itu sudah hadir. Di perjanjian lama lingkup karya Allah itu masih terfokus kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Tapi di perjanjian baru semua bangsa sudah menjadi bagian dari penerima janji Allah. Jadi dimulai dari perjanjian lama, titik tolaknya dalam lingkup yang kecil Israel dulu, baru melalui Yesus seluruh dunia. Dan janji itu tidak hanya bagi Yahudi semata, tapi juga sampai kepada kita. Itu dia. Secara mencolok, apakah ada pesannya yang berbeda? Tidak. Pesannya tetap bahwa Allah mengasihi dunia ini, bahwa Dia mau mengampuni orang berdosa, bahwa Dia mau dan selalu merangkul kita dalam kasih dan cintanya. Itu dia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan 2:30, tapi untuk terakhir adalah lagi mungkin teman-teman yang lain untuk pertanyaan terakhir kita untuk menutup perjumpaan mungkin di Bible Study kita sore hari ini. Adakah? Cukup? Cukup? Baik. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Puji Tuhan sekali hari ini kita sudah bisa menyelesaikan Bible Study kita. Suatu kegiatan yang sangat positif untuk anak-anak muda untuk mengenal lebih dalam lagi bagaimana sejarah tentang Alkitab dan memahami untuk menafsirkan atau enggak menangkap isi Alkitab itu sendiri gitu ya. Banyak tadi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Pendeta Albert paparkan yang mungkin nggak masuk ke logika manusia gitu ya. Di Alkitab itu banyak yang seperti ini gitu ya. Tadi Pak Pendeta Albert bilang kalau semuanya itu nggak bisa dimasukkan secara logika, tapi dengan iman gitu. Makanya di sini juga kami dari Himpunan Kesejahteraan Sosial berterima kasih atas kesediaannya Pendeta Albert Purba sudah mau menghadiri Bible Study di hari Minggu seperti ini. Terima kasih, yang seharusnya mungkin ada jalan-jalan ya Pak ya. Yang seperti itu. Oke, thank you juga buat teman-teman yang udah mau join hari ini, udah mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan hari ini. Oke teman-teman, kita akan tutup dengan doa penutup oleh Bapak Pendeta Albert Purba. Saya persilakan untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Yesus, Tuhan yang mempercayakan kami menjadi bagian dari umat-Mu. Kami mengenal-Mu di dalam Yesus. Kami mencintai-Mu dengan merenungkan firman-Mu. Seperti pemazmur berkata, siang dan malam. Terima kasih untuk hari yang baik. Kesempatan yang indah yang Kau berikan, kami bisa belajar bersama. Banyak hal, banyak sisi dari Alkitab, dari kitab suci, yang ingin kami ketahui supaya kami semakin mengenal. Dan bukan hanya mengenal secara sejarah,
tapi mengenal Engkau, mengenal hatimu, mengenal cintamu, dan juga menikmati kasih-Mu. Tuhan, terutama saat ini, bagi adik-adik kami, bagi anak-anak muda, biarlah Engkau menyapa mereka ketika mereka membaca Alkitab. Membangkitkan dalam diri mereka harapan, membangkitkan kreativitas, membangkitkan semangat juang, terutama bagi mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi, untuk bisa menyerap ilmu. Dan mereka menerapkan pesan-pesan kitab suci dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjaga kesucian, bisa menjaga iman, lalu kemudian menyaksikan dan mempertanggungjawabkannya. Biarlah mereka sehati sepikir, terutama dalam komunitas ini, dalam persekutuan ini, tetap bersatu hati, bersemangat, saling mengingatkan untuk selalu bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negeri kami, dan juga tentunya dunia yang sedang dilanda pandemi corona. Biarlah pada waktunya bisa ditangani, dan kiranya Engkau memberkati para ahli virologi, pandemiologi, dan juga mereka yang bekerja di laboratorium siang dan malam untuk mendapatkan formula yang baik untuk penangkal virus ini. Dan mereka yang terdampak, mereka yang terluka, mereka yang bersedih hati, mereka yang berduka, kiranya Engkau menghiburkan mereka. Tapi kami juga mengambil bagian di sana, seandainya kami punya kemampuan dan kesempatan, bisa memberikan penghiburan bagi mereka. Tuhan, kami sambut dan terima janji, serta kami aminkan semuanya, sebab kami juga percaya bahwa Engkau senantiasa memberkati kami di sisa hari ini. Itu doa kami, dan kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, adik-adik kami yang hadir pada hari ini di pertemuan ini, dan juga para pengurus kakak-kakak rohani, juga semua yang sudah terlibat. Terpujilah Engkau, di dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajar kita berdoa, kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk undangannya, dan mohon maaf bila ada paparan saya yang terlalu rumit atau bahasanya terlalu tinggi. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa dipahami adik-adik sekalian. Terima kasih Pak Pendeta. Sebelum kita live teman-teman, boleh sekali lagi on cam, boleh mungkin Kak Ekiel untuk screenshot untuk kita foto bersama. Baik, sudah Kak. Boleh dihitung mungkin dari sana biar kita tahu untuk siap-siapnya. Bisa Kak? Ini apa dia? Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kesediaannya teman-teman, dan terutama terima kasih untuk Bapak Pendeta Albert yang sudah bersedia untuk hadir yang hari ini. Baik teman-teman, kita tutup Bible study kita hari ini. Mungkin kita bisa bertemu kesempatan di lain waktu untuk membahas hal-hal yang lebih mungkin akan lebih menarik dan lebih menambah wawasan kita juga tentang keagamaan kita sendiri. Oke teman-teman, maka dari itu saya Novia Sinaga pamit undur diri dan menutup acara Bible Study sore hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk host boleh di end saja dalam hitungan 3, Terima kasih 2, ya, Pak. Ya, 1. terima kasih. Satu. Terima kasih.